Baik, kita mulai aja kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan kita yang ke-13. Kita akan masuk ke soal itu terdiri dari berbagai materi yang kita pelajari selama kuliah ini. Silakan dibuka bukunya di halaman 434. Halaman 434. Ini kasus tentang orang pribadi yang memiliki penghasilan, baik itu penghasilan yang berasal dari pekerjaan dia sebagai seorang pegawai, dan dia juga mendapatkan penghasilan dari usaha dia. Sebelumnya, mari kita baca dulu. Silakan oleh Rizky dibaca. Yang kasus 2 bukan, Pak? Ya, betul. Pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan kriteria: 1. Mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. 2. Mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. 3. Mempunyai penghasilan yang PPh-nya bersifat final dan atau dikenakan PPh bersifat final. 4. Memperoleh penghasilan dari luar usaha atau luar negeri. SPT formulir 1770 terdiri atas lembaran-lembaran berikut. 1. Induk SPT 1770. 2. Lampiran 1 1770 berisi penghasilan neto dari usaha, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Yang ketiga, lampiran 2 1770 nomor 2 berisi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, dan PPh ditanggung oleh pemerintah. Keempat, lampiran 3 1770 nomor 3 berisi penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, penghasilan tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan yang dikenakan pajak secara terpisah. Lampiran 4 1770 nomor 4 berisi daftar harta, kewajiban atau hutang, dan susunan keluarga wajib pajak. Oke, nah ini penjelasan yang nantinya diharapkan kalian bisa mengisi SPT, yaitu SPT 1770. Ya, nanti 1770 itu ada yang S-nya 1, ada yang S-nya 2. Tapi kita nggak ke sana dulu,
kita sekarang rencananya belajar untuk menghitung. Ya. Berikutnya kita baca dulu contohnya sampai dengan identitas wajib pajak. Nabila, silakan. Sebentar, Pak. Ada kan di layarnya, kan saya share screen-nya. Nggak ada Nabilanya. Identitas. Ada Pak ini bentar. Identitas wajib pajak. Nama wajib pajak Olivia Winata. NPWP Contohnya dulu 7. dibaca dari contoh sampai ke identitas pajak. Iya, Pak. Contoh, Apotek Sumber Waras didirikan oleh Olivia Winata pada tahun 2010. Olivia bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Olivia diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada identitas wajib pajak. Nama wajib pajak Olivia Winata, NPWP 78.238.655.1.541.000. Jenis usaha dagang. Tanda kurung farmasi atau apotek. Nomor telepon 0274 567 890. Nomor fax mailnya 0274 556677. Oke, nah di sini kita pahami dulu ya soalnya. Putri. Ya, Pak. Ini wajib pajaknya perempuan laki-laki. Perempuan, Pak. Tahu dari mana? Namanya Olivia Winata. Ya, dia perempuan ya. Jadi nanti kita harus membayangkan ya, kemungkinan memperkirakan status pajak dari Olivia ini. Apakah dia TK0 atau dia menikah? Karena kan wanita berbeda. Ada yang suaminya bekerja, ada yang suaminya tidak bekerja. Ada yang pisah harta, ada yang gabung harta. Terus pekerjaannya itu apa, Putri? Olivia ini. Pegawai negeri sipil, Pak. Oh, ya, dia PNS ya. Berarti dia bekerja di dinas. Jadi penghasilannya ada dari pegawai, sebagai pegawai. Selain itu, dapat penghasilannya dari Memiliki usaha, Pak. Usaha dagang. apa usahanya? Farmasi atau apotek. Ya, usahanya apotek ya. Jadi nanti penghasilannya itu bersumber dari dua. Pertama PNS, yang keduanya dari usaha dia yaitu apotek. Berikutnya Rara. Ya, Pak. Tadi kan bilang Olivia itu punya dua usahanya ya. Apa aja tadi? Penghasilannya dari mana aja? Pegawai negeri sipil sama apotek, Pak.
Nah, dari dua sumber ini, yang mana yang dipajaki? Pegawai negeri sipil bukan, Pak? Yang PNS dipajaki. Yang apotek? Yang apotek dikenain pajak nggak? Kena juga, Pak. Kenapa? Kena pajak juga. Kena pajak juga. Berikutnya, Risma. Iya, Pak. Kalau misalkan pekerjaan dia sebagai PNS, itu dipotongnya atau dikenakannya PPh pasal berapa? PPh pasal 21. PPh pasal 21 ya. Cynthia. Iya, Pak. Kalau apotek? Pasal 23 bukan, Pak? Bukan. Coba Salisa. Ada Salisa? Hadir Pak sebentar. PPh final bukan Pak? Apa? PPh final. PPh final. Bukan ya. Oke, nanti kita akan lihat apotek itu dikenakan pajak apa. Kita lanjut dulu membaca kasusnya. Silakan dibaca untuk laporan laba ruginya. Nanda. Ada Nanda? Nggak ada. Ke safety. Safety juga nggak ada. Ranis. Iya, Pak. Silakan. Apotek Sumber Waras, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dalam rupiah. Penjualannya sebesar 6 miliar 900 juta. Harga pokok penjualan yang pertama sediaan barang dagang 1 Januari 2016 sebesar 1 miliar 750 ribu.
750 juta, lalu pembelian tahun 2016 sebesar 6.250 juta. Lanjut sampai laba usaha. Lalu barang tersedia dijual sebesar 8 miliar. Sediaan barang dagang 31 Desember 2016 1.800.000 juta. Lalu harga pokok penjualannya sebesar 6.200.000 juta. Laba bruto usahanya 700 juta. Biaya usaha yang pertama gaji, upah, timbalan lainnya sebesar 120 juta. Pemakaian bahan habis pakai 12 juta, beban listrik, air, dan telepon 19 juta, beban pemasaran 50 juta, beban penyusutan peralatan 6.500.000, pajak bumi dan bangunan 5.700.000, pajak kendaraan bermotor 7 juta, premi asuransi 5.400.000, beban sewa bangunan 5 juta, biaya administrasi dan umum lainnya 20.800.000. Total biayanya 251.400.000. Laba usahanya 448.600.000. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut ya. Di sini ada barang tersedia dijual. Diva, nilainya berapa barang tersedia dijual? 8 miliar, Pak. 8 miliar. Nah, 8 miliar itu dari mana hitungannya? Dari harga pokok penjualan bukan, Pak. Angkanya yang berapa? Yang sediaan barang dagang 1 Januari 2016 1.750 juta ditambah pembelian tahun 2016 6.250 juta. Ya, tuh ya. 8 miliar itu persediaan awal ditambah pembelian. Ini harus tahu, yang takutnya nggak tahu dari mananya ya. Berikutnya Aprilia. Ada Aprilia? Hadir, Pak. Kalau harga pokok penjualan itu hasilnya berapa? Ada Aprilia? 6.200.000 juta, Pak. Berapa? 6.200.000 juta, Pak. Dari mana nilai itu? Dari mana 6.200.000 juta? Dari 8 miliar dikurang 1.800.000 juta, Pak. Ditambah atau dikurang? Dikurang.
Hadi, Iya, Pak. laba bruto berapa? 700 juta. Dari mana? Dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Penjualan Dikurang harga pokok penjualan. penjualannya berapa? Penjualannya 6.900 juta. Oke. Berikutnya, Dwi Prasetyo. Hadir, Pak. Total biaya berapa? 251.400.000. Dari mana? Dari rincian total biaya usahanya, Pak. Ya. Total biaya usaha. Berikutnya, Tria. Iya, Pak. Laba usaha berapa? 448.600.000. Dari mana? Dari laba bruto usaha senilai 700 juta dikurang total biaya 251.400.000. Oke. Jadi udah tahu ya cara ngitung laporan laba rugi. Berikutnya, Yunita silakan untuk dibaca informasi tambahan bagian 3. Informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan laba rugi. A. Pengeluaran untuk rekreasi pegawai sebesar 10 juta telah dimasukkan ke dalam beban gaji, upah, dan imbalan lain. B. Pengambilan obat-obatan untuk pribadi dan keluarga Olivia senilai 500.000 dimasukkan ke dalam beban pemakaian bahan habis pakai. C. Sumbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah setempat berkenaan dengan peringatan hari jadi sebesar 2 juta. Sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam beban pemasaran. D. Setelah dilakukan penghitungan berdasar ketentuan fiskal, penyusutan tahun 2016 sebesar 7 juta. E. Premi asuransi menurut akuntansi sebesar 5.400.000, termasuk premi asuransi kesehatan pemilik sebesar 4.200.000. Oke, Anissa. Iya, Pak. Kalau ini informasi tambahan untuk apotek atau PMS? Untuk apotek, Pak. Ya, tuh ya. Ini informasi untuk apotek. Berikutnya, Frederick. Dibaca informasi nomor 4. Informasi yang berkaitan dengan penghasilan Olivia pada 2016. A. Penghasilan sebagai pegawai tetap dipotong oleh PPh pasal 21 oleh pemberi kerja dengan bukti pemotongan pajak formulir 1721 A2 yang sudah terlampir. B. Menerima dividen atas penyertaan 10.000 lembar saham prioritas pada PT Perdana, dividen tunai 2.000 per lembar saham. Dividen ini dipotong oleh PT Perdana. Yang C. Melakukan penyerahan barang kepada pemungut pajak, yaitu RSUD Senopati, senilai 1.650.000.000. Pembayaran atas pembelian barang ini dipungut pajak oleh RSUD Senopati. Harga barang termasuk PPN 10%. D. Menerima bunga atas penyertaan obligasi pada Andromon, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di Malaysia. Nilai nominal obligasi yaitu 250 juta, bunga 20% setahun, diterima setiap tanggal 31 Desember. Tarif pajak atas bunga obligasi di Malaysia adalah 10%. Pajak yang dibayar tersebut seluruhnya dapat dikreditkan. Yang E.
menerima bunga deposito di Bank BIN cabang Yogyakarta sebesar 12 juta rupiah. F. Menerima sewa ruangan sebesar 6 juta rupiah. G. Menerima honorarium yang sumbernya dari dana APBN sebesar 10 juta rupiah. H. Menerima hadiah undian dari Bank BIN berupa satu unit mobil senilai 275 juta rupiah. I. Menerima honorarium sebagai konsultan di RS Enggal Sehat sebesar 18 juta rupiah. RS Enggal Sehat merupakan rumah sakit swasta. Honorarium yang dibayar tidak berasal dari APBN atau APBD. J. Memperoleh keuntungan atas penjualan mata uang asing sebesar 8 juta rupiah. K. Menerima bagian laba dari CV Permata Indah sebesar 15 juta rupiah. Olivia juga merupakan salah satu sekutu pada CV Permata Indah. Oke. Berikutnya Safa. Iya, Pak. Kalau ini informasi berkaitan dengan penghasilan PNS atau apotek. Apotek, Pak. Kenapa apotek? Soalnya ada penyewaan kayak gitu, Pak. Penyewaan itu yang mana? Oh, yang F. Iya. Oke, coba kita ke Lisna. Ya, Pak. Menurut kamu gimana, Lisna? Dari penghasilan PNS bukan sih? Kenapa? Karena ada perhitungan apa sih yang awalnya tuh ada pemotongan oleh PPh pasal 21. Oke, kita lihat ya yang A. Nah, yang A ini baru ya, berhubungan dengan PNS. Berhubungan dengan status dia sebagai PNS. Kemudian yang kedua, yang B, itu penghasilan dia sebagai pribadi. Jadi secara pribadi dia punya saham di PT Perdana dengan mendapatkan dividen 2.000 per lembar saham. Itu sebagai pribadi ya, bukan gara-gara dia PNS jadi punya dividen. Oke. Kemudian yang C ini dari apotek. Kok bisa dari apotek? Soalnya di sini penyerahan barang. Ya kan? Penyerahan barang itu berarti dagang, menjual ya. Menyerahkan itu kan artinya menjual. Kemudian tahu dari mana apotek? Pertama tadi penyerahan barang, yang keduanya menyerahkannya kepada rumah sakit. Sedangkan Olivia diketahui oleh kita punya apotek. Seperti itu. Sekarang coba ke Inas yang huruf delta. Nih. Penghasilan dia sebagai apa, Inas? Ada, Inas? Ada, Pak. Penghasilan dia sebagai apa? Sebagai apotek bukan, Pak? Kenapa? Novia. Hadir, Pak. Sebagai apa?
Pilihannya ada 3 ya. Sebagai pribadi, sebagai PNS, atau sebagai apotek. Pribadi bukan, Pak? Kenapa? Soalnya bunga atas penyertaan obligasi ini tidak ada kaitannya dengan status dia. Mau dia PNS, mau dia bukan PNS, kalau punya obligasi, maka itu melekat pada pribadi dirinya. Berikutnya yang E, Zakiul. Iya, Pak. Pribadi bukan, Pak. Kenapa? Karena dia menerima bunga deposit, Pak. Oke. Berikutnya, Michael, yang F. Ada? Nggak ada, lanjut ke Jacinta. Yang F itu apotek, Pak. Kenapa? Karena ruangan itu bisa buat lahan usaha. Kemungkinannya sih, emang ada ya apotek yang punya ruangan yang disewakan gitu? Ada nggak sih apotek tapi salah satu ruangannya disewakan gitu? Kalau buka praktek dokter gitu beda lagi gitu, Pak. Kalau buka praktek dokter mah sistemnya bukan sewa deh, tapi bagi hasil. Biasanya. Kayaknya ya, yang paling tepat, yang lebih mendekati kenyataan itu ini pribadi. Jadi minjemnya atau nyewanya itu ke pribadi, bukan ke apotek. Tapi bisa juga ke apotek. Misalkan ada ruangan kosong, apoteknya luas gitu. Kemudian disewakan. Nanti kita akan lihat pelakuannya gimana. Berikutnya yang G, Anissa. Tadi Pak, PNS bukan? Kenapa? PNS, Pak. Alasannya? Menerima honorarium dari APBN. Menerima honorarium yang sumbernya dari dana APBN. Ya. Kemungkinannya dia bisa dapat gara-gara dia sebagai PNS atau sebagai pribadi. Yang H, Adele. Yang H pribadi, Pak. Kenapa? Karena ini tuh hadiah undian dari Bank BIN, 1 unit mobil. Karena dia gak berkaitan sama usahanya. Karena ini dari bank. Ya, ini kemungkinan besarnya dari pribadi ya, karena dia sebagai nasabah Bank BIN, bukan sebagai PNS BIN. Gitu kan, dia PNS-nya di Dinas Kesehatan. Berikutnya Wulan Sari. Ya, Pak. Yang I. Yang I PNS, Pak. Kenapa? Karena menerima honorarium sebagai konsultan di RS Enggal Sehat. Ya. Sebenarnya ini yang
lebih mendekati itu sebagai pribadi ya. Kenapa sebagai pribadi? Karena kita pun bisa mendapatkan honorarium sebagai konsultan di rumah sakit. Gitu. Berikutnya yang J, Adrian. Pribadi, Pak. Kenapa? Karena di situ penjualan mata uang asing. Mata uang asing ya. Jadi mata uang asing itu dimiliki nggak cuma oleh PNS ya, tapi oleh pribadi. Kita juga bisa punya. Yang K sekarang, Novi. Pribadi, Pak. Kenapa? Karena nggak berkaitan dengan dia sebagai PNS dan apotek. Ya, betul ya. Berikutnya, informasi yang kelima, lain-lain. Silakan, Heriani dibaca. Yang A, Olivia membayar sendiri angsuran PPh setiap bulan selama tahun 2014 sebesar 7 juta rupiah. Angsuran Januari sampai dengan Desember besarnya sama. B, Olivia menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 pada 26 Maret 2017. C, Olivia membayar pajak yang kurang dibayar tahun pajak 2016 pada 15 Maret 2017. Yang D, Olivia belum menikah tanpa tanggungan. Yang E, harta Olivia dan apotek terdiri atas 1. Kendaraan roda 4 Kijang yang dibeli tahun 2012 harga 125 juta. 2. Tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal senilai 200 juta rupiah dibeli pada tahun 2003. 3. Sebidang tanah senilai 225 juta dibeli pada tahun 2013. Yang F, kewajiban atau utang Olivia dan apotek terdiri atas 1. Utang kepada pemasok PT Nutri-Pharma sebesar 155 juta. 2. Utang kepada pemasok PT Kaya Pharma sebesar 215 juta. 3. Utang kepada Koperasi Menuju Makmur Dinas Kesehatan DIY sebesar 30 juta rupiah. Oke, berikutnya Dika. Ya, Pak. Yang huruf A ya, itu termasuk PPh pasal berapa? PPh angsuran. Gimana, Dika? Iya, Pak. PPh 21. Ya, yang benar itu PPh 25. Berikutnya, Syifa Azahra. Iya, Pak. Yang B, yang disampaikan oleh SPT oleh Olivia, ini kan katanya tanggal 26 Maret. Ini termasuk terlambat enggak? Terakhir lapor SPT kapan? SPT-nya. Nggak terlambat, Pak. Akhirnya kapan emang? Harusnya 31 Maret. Ya.
Tuh. Berarti yang ke B itu tidak terlambat ya. Karena SPT itu ya kalau misalkan orang pribadi itu tanggal 31 Maret. Kalau badan silakan yang mau kita bagi-bagi banyak poin hari ini. Tulis NIM sama nama yang bisa jawab setiap pertanyaan saya ya. Kapan terakhir melapor SPT untuk badan? Kalau untuk orang pribadi tanggal 31 Maret. Rizky. 30 April bukan Pak? Tanggal berapa? 30 April. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya tanggal akhir bulan April ya, tapi biasanya suka ada perpanjangan. Tergantung sama pemerintahnya. Nanti kalau terlambat itu ada denda. Ya, dendanya berapa? Kalau orang pribadi, ini udah kita bahas nih sebelum UTS. Orang pribadi dendanya berapa? Ada yang masih lupa nggak? Ada yang mau tulis nama ya? Kita banyak nih harusnya dapat poin hari ini. Ria. 100.000, Pak. 100.000. Betul. Kalau badan berapa? Silakan. Zakiun. 1 juta bukan Pak? Ya. Untuk badan 1 juta. Ya, per SPT. SPT itu dilaporkannya setahun sekali. Berikutnya sekarang yang C. Ini PPh pasal berapa? PPh kurang bayar istilahnya. Silakan. Ada yang mau? Novia. PPh 29, Pak. Ya. Namanya PPh 29 ya. Olivia belum menikah tanpa tanggungan. Ini statusnya apa dan berapa PTKP-nya? Fredrik. TK 0, Pak. TK 0. Berapa PTKP-nya? Berapa? 54 juta, Pak. 54 juta. Per tahun ya. Berikutnya, yang E. Kira-kira yang E itu digunakan data huruf E, itu digunakan buat apa? Informasi harta. Ranis.
pribadi bukan, Pak? Bukan. Ini maksud saya, gimana pertanyaannya? Ganti deh pertanyaannya ya. Agak susah ini. Pertanyaannya, ini dimasukkan ke SPT atau enggak ya? Rizky. Masuk, Pak. Masuk ya. Ini nanti jadi lampiran. Tapi nggak dipajakin. Ini sebagai masuk SPT tapi tidak kena pajak. Berikutnya yang F. Masuk SPT nggak? F itu kewajiban atau utang. Jakiul. Tidak, Pak. Kenapa enggak? Kalau enggak, kenapa dimasukin di sini ya? Diinformasikan. Yang benar itu dia masuk SPT, dia dipajaki nggak, Jakiul? Iya, Pak. Hah, dipajaki? Enggak ya? Kan jadi Jakiul lagi. Tidak kena pajak juga ya. Jadi hanya informasi aja. Soalnya kan nggak ada pajak atas hutang. Kalau pajak atas bunga baru ada. Gitu. Nah, ini untuk soalnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita belajar sedikit-sedikit. Perlahan ya. Harapannya bisa dipahami lebih maksimal. Kalau nggak ada, kita lanjut ke halaman berikutnya. Yaitu tentang BUPOT. BUPOT itu bukti potong. Pertanyaannya nih, siapa yang membuat bukti potong ini? Silakan. Zakiul. Wajib pajak bukan, Pak? Ya, dalam hal ini siapa wajib pajaknya? Si penguasa kena pajaknya, Pak. Salah ya. Yang benar ini, Dinas Kesehatan DI Yogyakarta. Jadi kalau misalkan lihat bukti potong, nanti kalian itu kerja, kalau kerja ya, nanti kalian kerja di satu perusahaan atau misalkan nanti PNS gitu, nanti setiap tahunnya itu akan dapat ini. Namanya adalah bukti pemotongan pajak penghasilan. Ya. Bukti pemotongan pajak penghasilan. Ini yang akan menjadi dasar kita melaporkan di SPT. Gitu. Jadi yang membuatnya itu adalah pembuat bukti potong adalah pemberi kerja. Siapa pemberi kerjanya? Dinas Kesehatan. Dia yang potong. Dia yang buat bukti potong. Berikutnya, siapa yang menerima bukti potong yang ini? Putri. Olivia Winata bukan, Pak? Betul.
Yang menerimanya adalah pegawainya. Kalau yang bukti potong ini yang menerimanya adalah Olivia. Yang terima siapa lagi? Ya semua PNS yang ada di Dinas Kesehatan DI Yogyakarta. Nanti kalau misalkan perusahaan namanya ganti, bukan Dinas Kesehatan, misalkan PT apa gitu ya. PT IP atau PT Oppo, terserah ya namanya. Jadi kalau misalkan yang bagian bawah itu adalah penerima bukti potong. Penerima bukti potongnya itu adalah pekerja. Orang yang bekerja. Oke. Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ya. Sekarang kita ke bagian yang bawahnya. Di sini yang paling atas itu bagian A-nya tadi udah ya. Bagian A itu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Kalau penerima itu tadi saya sudah sampaikan, penerima itu adalah pekerja. Sekarang yang bagian B, yaitu rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kemudian di sini ada kode pajak, kemudian ada gaji pokok atau pensiun. Ini semua dihitungnya dalam tahun. Ya. Yang bagian B ini dihitung dalam tahun. Jadi 62 juta itu bukan per bulan ya. Tapi per tahun. Jadi kalau 62 juta dibagi 12, gajinya 5.166.666,67. Lagi rame ya sekarang. Bukan banyak sih, beberapa PNS yang resign. Alasannya karena gajinya kecil. Generasi Z, di atasnya kalian, termasuk juga kalian, itu banyak yang kecewa dan setelah tahu gajinya segitu, meskipun dia keterima, dia nggak masuk lagi, gitu ya. Mendingan kena jadi selebgram, cina. 1 kali endorse 8 juta. Oke. Berikutnya tunjangan istrinya nggak ada karena dia perempuan. Tunjangan anaknya nggak ada. Kemudian tunjangan-tunjangannya yang ada itu tunjangan struktural ya, atau fungsional. Kemudian ada juga tunjangan khusus. Nah, ini kan jadi penambah penghasilan bruto ya. Terus hasilnya penghasilan bruto. Berikutnya ada biaya jabatan. Atau sebelumnya kita coba tanya dulu ya. Penghasilan bruto itu cara ngitungnya gimana? Silakan tulis name dan nama.
Kenapa bisa 122 juta? Adela. Itu hasil tambah dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga 62 juta, ditambah tunjangan struktural atau fungsional 36 juta, lalu tunjangan khusus 24 juta. Oke, betul ya. Kemudian berikutnya, gimana cara ngitung biaya jabatan? Kenapa hasilnya 6 juta? Teriak. 5% dari penghasilan bruto, Pak. Tapi maksimalnya itu 6 juta untuk 1 tahun. 5% kali berapa? 122 juta. Hasilnya berapa? 6.100.000. Tapi kenapa ini 6 juta? Karena maksimalnya 1 tahun itu 6 juta, Pak. Betul ya. Berikutnya, jumlah pengurangan yang 8.150.000 itu dari mana? Ranis. Dari biaya jabatan atau biaya pensiun ditambah iuran pensiun atau iuran THT, Pak. Ya, betul ya. Angkanya berapa? Gimana, Pak? Angkanya berapa? Dari berapa aja sampai 8 juta? Biaya jabatannya 6 juta. Iuran pensiunnya 2.150.000 ditambah jadi jumlah pengurangannya 8.150.000. Ditambah ya. Oke, berikutnya di sini ada penghasilan neto. Rizky. Ya Pak, penghasilan neto dari jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurang. Angkanya 122 juta dikurangi 8.150, hasilnya 113.850. Ya, betul ya. Berikutnya jumlah, bentar ya, ini mah udah nggak ada ya. Jumlah penghasilan neto masa sebelumnya, kalau ada ternyata nggak ada, terus ini tinggal dipindahkan aja. Ini PTKP-nya 54 juta nih. Karena tadi ya, 54 juta itu statusnya TK0 tadi kan. Kenapa 54 juta? Karena statusnya itu TK0. Kemudian di sini ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Dari mana? Silakan. Frederick. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 dikurangin PTKP-nya. Nilainya 113.850.000 dikurangin 54 juta. Oke. Sekarang cara ngitung PPh-nya.
Dari mana itu? 3.977.500. Tria, silakan. Yang pertama 5% dikali 50 juta, hasilnya itu 2.500.000, lalu sisanya itu 9.850.000 dikali 15%, hasilnya 1.477.500. Sebentar. 5% kali berapa? 50 juta, Pak. 50 juta. 15% kali 9.850.000. Hasilnya 1.477.500. Yang itu 2.500.000. Sebentar ya. Ini tulisannya semakin jelek. Ini tadi 5% kali 50 juta. Ini 2.500.000. Terus 15% kali 8 juta. 9 juta ya. 9.850.000. Hasilnya berapa? 1.477.500. Totalnya 3.977.500. Oke. Nah, ini perhitungan yang dulu ya. Yang belum ada Undang-Undang Nomor 7. Sekarang saya minta yang pakai undang-undang baru. Undang-undang baru itu tarif yang pertamanya sama 5%, tapi maksimalnya bukan 50 juta ya, tapi berubah. Silakan, siapa yang mau? Waktu itu saya pernah menunjukkan kalau nggak salah ya. Ria, silakan. Yang baru berapa ya, Pak? Yang baru itu tarifnya 5% dikali 60 juta, Pak. Hasilnya nggak 60 juta dong ya? Iya, jadi dikali 59.850.000. Hasilnya? Rp2.992.500. 2.992.500. Nah, ini yang benar ya. Nanti dikoreksi aja ya di bukunya ya. Karena ini kan bukunya sebelum tahun 2021 ya. Jadi diganti 2.992.500. Ke bawahnya juga sama ya. Bagi yang belum tahu atau lupa lagi catatannya di mana ya. Ini batas maksimal lapisannya ya. Yang pertama, lapisan pertama 5%, batas maksimalnya 60 juta. Lapisan yang kedua masih sama sih 250 ya. Tapi karena udah dipakai 60 jadi 190 juta. Yang 25% 250 juta.
Yang 30% itu maksimalnya 5 miliar ya, berarti 4,5 miliar. Terus 35%-nya dikali unlimited. Ini batas maksimal lapisan tarif pasal 17 ya. Lapisan tarif. Kalau di peraturannya mah 5% itu 0 sampai 60 juta. 15% 60 juta sampai 250. Gitu ya. Tapi kalau penerapannya maksimalnya kayak gitu. Silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti pada saat ujian kita menggunakan tarif yang baru ya. Jangan status aja yang diupdate. Tarif juga kita update. Nah, nanti pada saat mengisi SPT, nomor ini akan dimasukkan. Nomor itu dimasukkan, baru nanti otomatis perhitungan ini muncul di SPT online itu. Begitu. Jangan lupa SPT atau bukti potong yang sah itu ada cap dan tanda tangan. Tapi sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena sekarang udah online. Kalau kita udah dapat nomor tadi yang atas, kemudian datanya udah sesuai dengan keadaan kita, maka sudah aman. Kalau di Unjani sendiri, kita masih nerimanya bentuknya kertas. Karena mungkin pengen dicap dan ditanda tangan. Tapi sebenarnya berbentuk PDF pun nggak apa-apa. Asalkan nanti kita cek pada saat kita masukkan NTP, nilainya itu sama dengan yang ada di bukti potong. Nah, itu untuk soalnya ya. Jadi kita akan berkenalan dengan Olivia. Seorang dokter, kayaknya dokter ya. Dia dokter bukan ya? Dia nggak tahu dia dokter atau bukan. Kayaknya apoteker ya kayaknya. Kayaknya Olivia ini apoteker kayaknya ya. Kayaknya ya. Soalnya dia punya usaha farmasi. Kalau dia dokter mah mau buka apotek, mau karena nawan. Klinik ya. Gitu. Tapi sekarang mah dokter teh bukannya ini ya, buka suara biasanya. Nyanyi maksud saya. Berikutnya, itu soalnya ya. Sekarang penyelesaiannya kan contoh soal. Nah, ini ada penjelasan sumber informasi yang ada dalam kasus. Ya. Misalkan huruf 3A. 3A itu yang mana? Nah, ini ya. Halaman 435.
Nah, ini rincian informasi 3A ini ada di halaman 438. Jadi kan di sini bilang ada pengeluaran untuk rekreasi pegawai sebesar 10 juta. Dijelasin lagi di halaman 438. Penjelasannya gimana? Katanya pengeluaran untuk rekreasi sebesar 10 juta termasuk pemberian kenikmatan. Jadi di sini karena pemberiannya kenikmatan, istilah lainnya itu adalah natura. Gitu ya. Sehingga itu termasuk ke dalam non-deductible expenses. Atau biaya yang tidak boleh dibiayakan. Artinya nanti ini akan dilakukan koreksi fiskal positif. Nanti kita akan belajar sedikit tentang rekonsiliasi. Jadi di halaman 438, 439 itu adalah keterangan tambahan. Oke. Keterangan tambahan ini ada karena akan dilakukan sesuatu. Apa itu yang namanya koreksi? Kita akan belajar sekarang koreksi fiskal. Ya, for your information, yang namanya rekonsiliasi fiskal itu diajarkan ke mahasiswa di pajak 2. Pajak 2-nya juga setelah UTS lagi ya. Tapi karena angkatan ini angkatan yang sangat-sangat cerdas, yang harusnya di pajak 2 ditarik ke pajak 1. Gitu. Jadi nanti setelah belajar ini kalian bisa sombong ya, ilmu kalian sama dengan angkatan sebelumnya ya. Oke. Sekarang kita sedikit belajar prinsip-prinsip tentang koreksi fiskal. Untuk koreksi fiskal ini dilakukan karena ada alasannya. Apa alasannya koreksi fiskal? Atau apa penyebabnya koreksi fiskal? Penyebabnya itu adalah karena adanya perbedaan antara komersil atau komersial ya, dengan fiskal. Perbedaan apa? Perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan baik itu pendapatan maupun pengakuan biaya. Jadi nanti pada saat melakukan koreksi fiskal itu, kita akan mengkoreksi baik itu sisi pendapatan, baik itu sisi pendapatan maupun biaya. Karena nanti ada
komersial itu pasti diakui ya. Pendapatannya semuanya diakui. Ini semua diakui. Biaya juga sama. Semua diakui. Itu kalau komersial. Kalau misalkan fiskal, itu tidak semua diakui. Pendapatan juga, biaya juga sama. Tidak semua diakui. Gitu. Jadi kalau komersial mah semua diakui. Semua pendapatan masuk, diakui, dicatat. Semua biaya diakui, dicatat gitu. Tapi kalau fiskal tidak semua. Berikutnya, siapa itu komersial? Komersial itu adalah perusahaan atau wajib pajak. Jadi fiskal berarti siapa? Fiskal itu adalah pemerintah atau fiskus atau DJP. Nah, ini pertanyaan bernilai poin. Kalau kita mau ngitung pajak, perhitungannya menggunakan yang mana? Komersial atau fiskal? Silakan tulis NIM dan namanya. Rizky. Fiskal bukan, Pak? Ya, betul ya. Yang fiskal. Makanya kenapa ada rekonsiliasi ini yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dan yang namanya rekonsiliasi fiskal ini pasti dilakukan ya. Dilakukan. Pasti dilakukan setiap tahunnya. Kenapa? Karena adanya beda permanen. Gitu. Jadi sampai kapanpun komersial dengan fiskal itu tidak akan sama. Contohnya misalkan depresiasi atau penyusutan. Kalau penyusutan di akuntansi atau komersial itu memperhitungkan yang namanya nilai residu. Kalau di pajak itu enggak. Gitu ya. Ini contohnya ya, contoh beda permanen. Namanya biaya depresiasi. Misalkan ada asetnya misalkan kendaraan atau mobil lah anggap ya, atau motor, umur ekonomisnya 4 tahun, nilai residunya misalkan 1 juta. Harga perolehannya
misalkan 20 juta. Oke. Kalau misalkan pakai metodenya garis lurus. Berapa depresiasinya? Tolong dihitungkan. Yang sudah boleh tulis nama dan NIM. Ria. 4.750.000, Pak. Caranya? Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. 20 juta dikurangi 1 juta dibagi 4 ya. Hasilnya berapa? 4.750.000. Nah, ini kalau komersial ya. Kalau fiskal, itu cara ngitungnya langsung pakai tarif 20 juta dikali 25%. Silakan. Siapa yang mau? Kita bagi-bagi poin banyak sekarang ya. Mengingat nilai UTS kalian yang bubuk. Zakiwa. 5 juta, Pak. 5 juta ya. Nah, ini perbedaannya dan pasti selalu terjadi. Kalau yang komersial 4.750.000, yang fiskal 5 juta. Nah, ini nanti dikoreksi. Yang diambil yang mana? Yang fiskal, yang 5 juta. Gitu. Masih kuat? Mungkin video pertemuan ini yang akan kalian sering ulang ya. Karena ini agak susah sedikit. Agak sedikit ya, sakit-sakit ke kepala dikit. Tapi nggak apa-apa. Generasi Z memiliki asupan gula yang banyak. Boba sekarang bisa gocengan ya. 5.000 dapat boba. Oke. Itu contoh beda permanen ya. Jadi mau sampai kapanpun, kecuali kalau akuntansinya berubah ya, ngikutin pajak. Jadi kita sebagai staf pajak tetap dibutuhkan. Gitu. Oke. Nah, yang harus dikuasai oleh kalian dalam hal koreksi fiskal itu adalah prinsipnya ya. Prinsip koreksi fiskal. Sebenarnya ada banyak. Tapi seperti biasa, kita pilihkan yang paling
penting buat kalian. Yang pertama adalah koreksi positif itu berarti menambah DPP. Menambah dasar pengenaan pajak. Artinya apa? Makin gede pajaknya. Yang kedua, koreksi negatif. Itu sebaliknya ya. Atau kita bikin jangan biar nggak kelihatan banyak gitu ya. Koreksi positif menambah DPP, koreksi negatif mengurangi DPP. Yang kedua, kalau ngomongin pendapatan, ya, yang namanya koreksi positif, atau kita langsung aja pakai simbol lah ya. Kalau koreksi positif, jangan deh, sorry. Kalau koreksi positif, itu dia menambah. Sebaliknya, kalau dia negatif, dia nanti berkurang, mengurangi. Yang ketiga, kalau biaya kalau dia positif, maka nanti mengurangi. Kalau negatif, menambah. Nah, itu 3 prinsip dulu lah. Oke, masih kuat ya? Sekarang kita latihan. Kalau misalkan ada pendapatan, ini komersial ya. Jadi nanti ini komersial.